Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Ayuni Fitri dari Prodi Perbankan Syariah semester 6 Unit 3. Adapun tujuan pembuatan video saya yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Seminar Ekonomi dan Keuangan Syariah. Baik, dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim, saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Produk Domestik Bruto, Tingkat Bagi Hasil dan Jumlah Kantor terhadap Jumlah Deposito Mudharabah Bank Umum Syariah di Indonesia. Baik, untuk yang pertama yaitu latar belakang masalah. Adapun latar belakang masalah dalam penelitian saya, yang pertama yaitu produk domestik bruto. Produk domestik bruto seharusnya dapat berpengaruh terhadap jumlah deposito mudharabah Bank Umum Syariah di Indonesia, sebab tingkat pertumbuhan ekonomi dapat dihitung dari pertambahan PDB yang berlaku dari tahun ke tahun. Keynes berpandangan bahwa tabungan tergantung pada pendapatan nasional atau pendapatan seluruh penduduk dalam sebuah perekonomian. Pada tingkat pendapatan nasional yang rendah, tabungan bersifat negatif. Konsumsi masyarakat lebih tinggi dari pendapatan nasional. Maka semakin tinggi pendapatan nasional, akan semakin tinggi pula tabungan masyarakat. Namun pada kenyataannya, kondisi negara ikut berpengaruh terhadap jumlah produk domestik bruto. Sebagaimana pada awal Maret 2020, wabah COVID-19 mulai menyebar di Indonesia, dan hal inilah yang melemahkan perekonomian negara, terkhusus jumlah produk domestik bruto. Selanjutnya yaitu tingkat bagi hasil. Seharusnya tingkat bagi hasil dapat berpengaruh terhadap jumlah deposito mudharabah, sebab nasabah dalam menempatkan dananya di suatu bank dapat dipengaruhi oleh motif mencari profit atau mencari keuntungan. Semakin tinggi tingkat bagi hasil deposito mudharabah, maka akan semakin banyak pula nasabah yang akan menempatkan dananya. Namun pada kenyataannya, faktor inflasi juga ikut berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah. Sebab apabila terjadi inflasi, maka jumlah dana pihak ketiga pada Bank Umum Syariah akan mengalami penurunan pula. Hal ini mengakibatkan terjadinya penarikan dana oleh pihak nasabah untuk kebutuhan konsumsi mereka, yang mengakibatkan pihak bank kehilangan sumber dananya dari dana DPK untuk dikelola, yang menyebabkan tingkat bagi hasil ikut menurun. Terlebih pada tahun 2020, adanya wabah virus COVID-19 ini ikut berpengaruh menjadi faktor menurunnya tingkat bagi hasil deposito mudharabah Bank Umum Syariah di Indonesia. Masalah selanjutnya yaitu jumlah kantor. Faktor pelayanan bank syariah di Indonesia dalam bentuk jumlah kantor juga ikut berpengaruh terhadap besarnya jumlah deposito mudharabah Bank Umum Syariah. Banyaknya jumlah kantor bank sangat memudahkan masyarakat untuk menyalurkan dananya. Namun pada kenyataannya, kondisi negara ikut berpengaruh terhadap jumlah deposito mudharabah Bank Umum Syariah. Berdasarkan data yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan, bahwasannya perkembangan jumlah kantor dari tahun 2016 sampai dengan 2020 secara garis besar mengalami tren yang meningkat. Hanya terjadi penurunan pada tahun 2017. Namun, berbeda dengan angka deposito mudharabah yang mengalami penurunan pada tahun 2020. Hal ini dapat disebabkan oleh turunnya pendapatan masyarakat yang diakibatkan oleh wabah virus COVID-19 yang kian menyebar di Indonesia, sehingga pendapatan masyarakat tidak cukup untuk ditabung, melainkan hanya untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Di sini terdapat 3 poin identifikasi masalah dalam penelitian saya. Yang pertama, produk domestik bruto. Produk domestik bruto setiap tahunnya menunjukkan tren yang meningkat signifikan. Namun pada tahun 2020, angka produk domestik bruto mengalami penurunan. Hal ini sejalan dengan angka deposito mudharabah yang mengalami peningkatan signifikan setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2020 yang mengalami penurunan. Belum diketahui seberapa besar pengaruh produk domestik bruto terhadap jumlah deposito mudharabah. Yang kedua yaitu tingkat bagi hasil. Tingkat bagi hasil selalu mengalami tren yang menurun sepanjang periode tersebut. Namun,
Pergerakan deposito mudharabah mengalami tren yang meningkat signifikan di setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2020 terjadi penurunan. Hal tersebut bertentangan dengan teori hubungan positif antara tingkat bagi hasil dengan angka deposito mudharabah. Yang ketiga yaitu jumlah kantor. Jumlah kantor setiap tahunnya menunjukkan tren yang meningkat sepanjang periode tahun 2016 sampai dengan 2020. Meskipun angka deposito mudharabah juga mengalami tren yang meningkat signifikan di setiap tahunnya, namun seberapa besar pengaruh jumlah kantor terhadap jumlah deposito mudharabah belum diketahui. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Terdapat 4 rumusan masalah dalam penelitian saya. Yang pertama, bagaimana pengaruh produk domestik bruto terhadap jumlah deposito mudharabah Bank Umum Syariah di Indonesia. Rumusan masalah yang kedua yaitu bagaimana pengaruh tingkat bagi hasil terhadap jumlah deposito mudharabah Bank Umum Syariah di Indonesia. Rumusan masalah yang ketiga, bagaimana pengaruh jumlah kantor terhadap jumlah deposito mudharabah Bank Umum Syariah di Indonesia. Dan rumusan masalah yang keempat yaitu bagaimana pengaruh produk domestik bruto, tingkat bagi hasil dan jumlah kantor secara simultan terhadap jumlah deposito mudharabah Bank Umum Syariah di Indonesia. Selanjutnya, adapun tujuan dari penelitian saya, yang pertama, untuk menguji dan menganalisis pengaruh produk domestik bruto terhadap jumlah deposito mudharabah Bank Umum Syariah di Indonesia. Tujuan yang kedua, untuk menguji dan menganalisis pengaruh tingkat bagi hasil terhadap jumlah deposito mudharabah Bank Umum Syariah di Indonesia. Tujuan yang ketiga, untuk menguji dan menganalisis pengaruh jumlah kantor terhadap jumlah deposito mudharabah Bank Umum Syariah di Indonesia. Dan tujuan yang keempat, untuk menguji dan menganalisis pengaruh produk domestik bruto, tingkat bagi hasil dan jumlah kantor secara simultan terhadap jumlah deposito mudharabah Bank Umum Syariah di Indonesia. Selanjutnya yaitu batasan masalah. Terdapat 2 poin utama dalam batasan masalah penelitian saya. Yang pertama, fokus penelitian yaitu pengaruh produk domestik bruto, tingkat bagi hasil dan jumlah kantor terhadap deposito mudharabah pada Bank Umum Syariah. Batasan yang kedua, variabel independen yaitu produk domestik bruto sebagai X1, tingkat bagi hasil sebagai X2 dan jumlah kantor sebagai X3. Sedangkan untuk variabel dependen yaitu deposito mudharabah Bank Umum Syariah sebagai Y pada periode 2016 sampai dengan 2020. Selanjutnya yaitu kajian teori. Di dalam kajian teori ini terdapat 6 poin utama. Yang pertama, Bank Syariah merupakan sebuah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran. Syariah merupakan aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Yang kedua yaitu Bank Umum Syariah. Bank Umum Syariah merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya untuk memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran menggunakan dasar prinsip syariah. Bank Umum Syariah merupakan badan usaha yang setara dengan bank umum konvensional dalam segi hukum perseroan terbatas, perusahaan daerah, maupun koperasi. Poin yang ketiga yaitu PDB. PDB merupakan nilai barang dan jasa yang diproduksi dalam negara yang bersangkutan untuk kurun waktu tertentu atau biasanya dalam kurun waktu 1 tahun, di mana di dalamnya termasuk output barang dan jasa dalam suatu perekonomian yang diproduksi oleh perusahaan milik warga negara yang bersangkutan maupun milik negara warga asing yang berdomisili di negara yang bersangkutan. Yang selanjutnya yaitu bagi hasil. Bagi hasil merupakan suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana atau suatu sistem yang digunakan oleh lembaga keuangan syariah dalam memberikan keuntungan kepada nasabah atau sahibul mal sesuai porsi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak di awal akad. Selanjutnya yaitu jumlah kantor.
Jumlah kantor merupakan salah satu sarana yang mendukung aktivitas dalam suatu perusahaan, mempunyai dampak yang baik, mempermudah berjalannya kegiatan operasional, dan tidak bertentangan dengan hukum maupun syariat Islam, dikarenakan semua itu memberikan manfaat yang positif. Yang terakhir yaitu deposito mudharabah. Deposito mudharabah dapat diartikan sebagai suatu bentuk simpanan kepada bank Islam sebagai mudharib berdasarkan prinsip bagi hasil, dan penarikan dananya hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang telah disepakati pada awal akad. Selanjutnya terdapat 6 penelitian terdahulu. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Yusuf Habibi pada tahun 2020 dengan judul Analisis Pengaruh Inflasi, Tingkat Bagi Hasil, Produk Domestik Bruto, Jumlah Kantor terhadap Deposito Bank Syariah Mandiri. Penelitian yang kedua dilakukan oleh Nila Juniarti, Mustika Nur Mifrahi, dan Ahmad Thorihin pada tahun 2017 dengan judul Faktor-faktor yang mempengaruhi deposito mudharabah pada bank syariah di Indonesia. Penelitian yang ketiga dilakukan oleh Nur Jannah pada tahun 2010 dengan judul Pengaruh Nisbah Bagi Hasil, Produk Domestik Bruto, Suku Bunga Deposito, dan Inflasi terhadap Simpanan Mudharabah di Perbankan Syariah Indonesia. Penelitian yang keempat dilakukan oleh Siti Qoimah pada tahun 2020 dengan judul Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan deposito mudharabah bank syariah di Indonesia. Penelitian yang kelima yang dilakukan oleh Septi Wulandari pada tahun 2011 dengan judul Analisis Faktor Internal dan Eksternal yang mempengaruhi total dana pihak ketiga atau DPK pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Dan penelitian yang terakhir dilakukan oleh Ayu Setio Fiskanoviasari dengan judul Pengaruh Nisbah Bagi Hasil, Inflasi, dan Produk Domestik Bruto terhadap Deposito Mudharabah pada Bank Syariah di Indonesia. Selanjutnya yaitu kerangka pemikiran. Adapun kerangka pemikiran pada penelitian saya, yang pertama produk domestik bruto sebagai X1, tingkat bagi hasil sebagai X2, dan jumlah kantor sebagai X3 terhadap jumlah deposito mudharabah Bank Umum Syariah di Indonesia sebagai Y. Selanjutnya yaitu hipotesis penelitian. Adapun hipotesis penelitian saya, yang pertama HA1, produk domestik bruto berpengaruh terhadap jumlah deposito mudharabah Bank Umum Syariah di Indonesia. H01, produk domestik bruto tidak berpengaruh terhadap jumlah deposito mudharabah Bank Umum Syariah di Indonesia. HA2, tingkat bagi hasil berpengaruh terhadap jumlah deposito mudharabah Bank Umum Syariah di Indonesia. H02, tingkat bagi hasil tidak berpengaruh terhadap jumlah deposito mudharabah Bank Umum Syariah di Indonesia. HA3, jumlah kantor berpengaruh terhadap jumlah deposito mudharabah Bank Umum Syariah di Indonesia. H03, jumlah kantor tidak berpengaruh terhadap jumlah deposito mudharabah Bank Umum Syariah di Indonesia. HA4, produk domestik bruto, tingkat bagi hasil, dan jumlah kantor berpengaruh terhadap jumlah deposito mudharabah Bank Umum Syariah di Indonesia. H04, produk domestik bruto, tingkat bagi hasil, dan jumlah kantor tidak berpengaruh terhadap jumlah deposito mudharabah Bank Umum Syariah di Indonesia. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Adapun jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Lokasi dan waktu penelitian. Lokasi, waktu, dan penelitian ini bertempat pada Bank Umum Syariah yang terdaftar pada Bank Indonesia, dan waktu yang dilaksanakan dalam penelitian ini yaitu pada bulan Juli 2021 sampai dengan selesai. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Yang pertama, populasi dan sampel. Populasi pada penelitian ini yaitu Bank Umum Syariah. Sampel, penelitian ini menggunakan sampel dari seluruh populasi data keuangan yang diperoleh dari Bank Umum Syariah di Indonesia yang dihitung sejak triwulan yang pertama pada tahun 2016 hingga triwulan kedua pada tahun 2020. Selanjutnya sumber data.
Dalam penelitian ini, data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari website resmi Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Pusat Statistik. Yang terakhir yaitu teknik analisis data. Di dalam penelitian ini, saya menggunakan analisis regresi berganda. Adapun metodenya yang pertama uji validitas, yang kedua uji reliabilitas, yang ketiga uji asumsi klasik yang terdiri dari uji autokorelasi, uji multikolonialitas, dan uji heterokedastisitas. Yang keempat yaitu analisis regresi linear berganda, dan yang terakhir uji hipotesis yang terdiri dari uji T, uji F, dan uji R kuadrat. Cukup sekian dari presentasi saya, lebih dan kurang saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.